Bocah berusia 3 tahun ini mengalami luka bakar dan luka pukulan akibat ulah kekasih ibunya di Balung, Jember. Korban terluka di bagian leher akibat disiram air panas oleh pelaku. Pelaku dilaporkan bibi dan ayah kandungnya ke kantor polisi. Polisi menangkap pelaku dan ibu korban yang ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan. Jadi ibu korban ini menitipkan anaknya kepada pacar ibu korban di kantin rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jember. Selanjutnya ketika setelah menitipkan sore harinya anaknya kembali ke rumah, kemudian dilihat oleh ibunya ada luka melepuh. Korban akan mendapatkan pendampingan ke psikiater terkait psikis trauma atas kasus yang dialaminya. Terkait pemulihan psikologis bagi anak, itu sedang kita jadwalkan juga seperti itu. Itu memang mengalami lebam-lebam, luka-luka atau gimana sejatinya? Kalau secara kita melihat dari tubuhnya atau fotonya, ya memang ada seperti itu. Tersangka terancam hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Seorang karyawati pemasaran mobil di Kota Parepare, Sulawesi Selatan ditemukan tewas di kamar kantornya. Pelaku ternyata office boy yang hendak memperkosa korban namun melawan. Kantor pemasaran mobil di Soreang, Kota Parepare mendadak mencekam saat dini hari. Seorang karyawati ditemukan tewas bersimbah darah di sebuah kamar lantai 2 kantor. Setelah polisi melakukan penyelidikan, ternyata pelaku teman sekantor korban yang berprofesi sebagai office boy. Pelaku ditangkap polisi dan dimintai keterangan. Motif pelaku membunuh korban karena hendak memperkosa. Karena korban sempat melawan, pelaku membunuh korban dengan senjata tajam. Pelaku ingin memperkosa korban. Di lantai 2, masuk di kamar korban, ingin memperkosa, namun korban melakukan perlawanan meronta, sehingga pelaku terlempar dan ada pisau di dekat pelaku. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang IRT mengalami luka di kepala usai dianiaya menggunakan sebilah senjata tajam oleh mantan suaminya di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Hajra, 45 tahun, seorang ibu rumah tangga ini mengalami luka robek di kepala akibat dianiaya oleh mantan suaminya, Lewa, di Jalan Malino, Romang Polong, Kecamatan Bontamaranu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Peristiwa penganiayaan terjadi saat korban melarang anaknya mengendarai motor menuju tempat KKN. Mendengar kabar tersebut, pelaku yang dalam kondisi mabuk miras langsung emosi mendatangi korban di rumahnya. Korban dan pelaku sempat terlibat cekcok hingga korban dianiaya dengan senjata tajam. Korban langsung melaporkan mantan suaminya ke unit reskrim Polres Goa. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil meringkus pelaku di rumah keluarganya. Akibat perbuatannya, pelaku kini dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Warga digegerkan dengan penemuan potongan kaki terbungkus plastik di bak sampah. Setelah diselidiki polisi, potongan tubuh manusia itu milik pasien yang diamputasi di rumah sakit. Sejumlah petugas pengangkut sampah panik saat menemukan potongan kaki terbungkus plastik di bak penampungan sampah di Kota Ternate, Maluku Utara. Penemuan potong tubuh manusia ini sontak mengundang perhatian warga sekitar dan para pengendara yang melintas.
Setelah diselidiki polisi, potongan kaki tersebut merupakan hasil tindakan medis berupa amputasi salah satu pasien di rumah sakit di Ternate. Diketahui ibu korban meminta ojek untuk menguburkan potongan kaki tersebut dengan bayaran Rp20.000. Namun secara tidak sengaja malah dibuang di bak sampah. Kemudian ibu pasien ini menyerahkan kembali ke tukang ojek untuk dilakukan penguburan dengan diberikan biaya sebesar Rp20.000. Ternyata potongan kaki tersebut tidak dimakamkan, malah dibuang ke. Sementara korban saat ini masih menjalani pemulihan pasca operasi di rumah sakit. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji Anyus melaporkan. Puluhan warga yang menjadi korban investasi bodong mengamuk di sebuah kantor di Pekanbaru, Riau. Sejumlah korban menuntut pengembalian uang karena merasa ditipu oleh perusahaan investasi. Sejumlah warga yang menjadi korban investasi bodong menggeruduk dan mengamuk di sebuah kantor di Jalan Nenas Sukajadi, Pekanbaru. Warga yang kelihatan emosi bahkan menganiaya pimpinan perusahaan karena kesal dengan uang yang sudah diinvestasikan tak kunjung dicairkan. Kasus ini memicu penyanderaan yang dilakukan sejumlah korban menuntut pengembalian uang. Polisi yang menerima laporan menutup sementara kantor dan memasang garis polisi untuk dilakukan penyelidikan. Polisi menetapkan 3 tersangka yang merupakan komisaris dan direktur perusahaan. Beberapa masyarakat ini pinjamkan mobil selama 3 tahun. Ternyata mobil itu adalah mobil rental dan investasi itu tidak ada. Ya, jadi di PT Asa kita juga sudah cek dengan OJK, tidak ada juga izinnya terkait masalah pengumpulan uang kepada masyarakat. Hingga saat ini, Polresta Pekanbaru telah menerima lebih dari 40 laporan polisi dari masyarakat. Jumlah korban diperkirakan mencapai lebih dari 400 orang dengan total kerugian sementara mencapai Rp40 miliar. Polisi masih mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat serta potensi korban di luar wilayah Riau. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yusrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah bengkel mobil di kawasan Terusan Jalan Jakarta, Kota Bandung hangus dilalap si jago merah. Bengkel yang diisi banyak mobil tersebut hangus terbakar dan tidak ada barang yang terselamatkan. Dugaan sementara kebakaran akibat percikan api las. Kebakaran besar menghanguskan sebuah bengkel mobil di Jalan Jakarta, Kota Bandung, Jawa Barat. Api cepat membesar menghanguskan 6 mobil yang sedang dalam perbaikan. Para pegawai bengkel berusaha mengevakuasi mobil, namun api cepat membesar sehingga para pekerja berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Dari keterangan warga, kebakaran diawali suara ledakan keras yang diduga berasal dari sebuah mobil yang terparkir dalam bengkel. Diduga percikan api mesin las menyambar bahan bakar di tangki. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran Kota Bandung tiba di lokasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Melana melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik, Pasar Badu Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur terbakar hebat. Warga dan pedagang berjibaku memadamkan api yang melahap Pasar Badu Pandaan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Si jago merah terus meluluh lantakan puluhan lapak milik para pedagang. Dalam hitungan menit, lapak berisi dagangan tak bisa diselamatkan. Sementara sejumlah pedagang turut menyelamatkan barang dagangan yang belum terbakar ke tempat lebih aman. Diketahui sumber api dari lapak sebelah barat pasar yang diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak mobil damkar, Pemkab Pasuruan, dan milik swasta serta bantuan tangki air berhasil menjinakkan kobaran api 2 jam kemudian. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Total kerugian pedagang ditaksir mencapai Rp300 juta. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra News melaporkan. Puluhan pedagang kaki lima menghadang Satpol Pamung Praja yang akan membongkar lapak mereka di Pasar Bogor, Jawa Barat. Mereka menuntut pembongkaran ditunda hingga Lebaran nanti. Puluhan pedagang kaki lima atau PKL menghadang aparat Satpol PP yang akan menertibkan lapak pedagang di kawasan Pasar Bogor.
Mereka berusaha mempertahankan lapak miliknya agar tidak dibongkar petugas. Aksi penolakan ini pun diwarnai protes hingga terjadi adu mulut antara pedagang dengan petugas. Untuk menghindari kericuhan, petugas memilih menunda proses pembongkaran lapak. Sementara Pemkot Bogor meminta para PKL untuk mematuhi aturan agar tidak berjualan di tempat yang semestinya. Rencananya lokasi yang ditempati para PKL saat ini akan dibangun pasar modern. Sementara para pedagang akan direlokasi ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Gembrong Sukasari. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.